Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayono. Eh, Bersama ini akan saya coba sharing pengalaman terkait penyakit fistula ani, fisura ani, dan wasir. Saya sendiri di tahun kemarin di bulan April, tanggal 1 April 2019 harus melakukan operasi fistula ani di rumah sakit terkenal di Cikarang. Karena sudah hampir setahun waktu itu saya BAB sering berdarah. Yang diagnosa dokter waktu itu adalah fistula ani dan wasir stadium 2. Pada waktu itu hanya dilakukan operasi untuk penanganan fistula ani. Untuk wasir sendiri informasi dokter tidak diangkat dikarenakan bisa dilakukan penyembuhan melalui obat sehingga tidak dilakukan operasi. 6 bulan pertama setelah operasi saya tidak ada masalah, tapi setelah itu di perkiraan bulan-bulan Desember atau Januari 2020 saya sudah mulai merasakan ada sedikit sakit di bagian anus, ada sedikit bendolan seperti wasir. Nah, itu saya cek seperti wasir ada, dan BAB juga kadang-kadang tempo-tempo berdarah, tidak 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 pasti tiap hari berdarah, tapi sering berdarah. Dan setelah lebaran kemarin di Mei 2020 itu hampir tiap hari saya berdarah BAB, dan pun berdarahnya juga tidak hanya menetes tapi hampir seperti mengucur, jadi cukup deras. Yaitu saya sampai dirawat 3 hari karena hemoglobin saya turun, dan akhirnya setelah saya dirawat terkait saya sakit ya, kurang darah tersebut, saya kontrol lagi ke dokter spesialis diskesis dan dipastikan bahwa saya mengalami penyakit wasir stadium 3, fistula ani juga ya, masih ada muncul lagi 2 titik, dan fisura ani atau sobek di saluran pencernaan atau anus. Dan saya sebelum melakukan operasi, saya melakukan operasi atau perawatan atau tindakan, saya searching ya, mencari tahu informasi tempat mana yang klinik atau rumah sakit mana yang bagus. Dan saya coba ikuti komunitas Facebook, di Instagram atau dimanapun saya cari informasi, dan akhirnya saya dapat informasi rujukan di klinik utama Praspeswari Pasir Safute, yaitu di ini di daerah Bekasi. Ini alamatnya, ini nanti di daerah Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Jadi saya datang tanggal 29 Juni 2020. Waktu itu saya tujuannya hanya konsultasi dengan dokter, tapi setelah dicek dokter, menurut dokter di situ ada dokter Panji yang terkenal, mungkin nanti teman-teman bisa share di YouTube yang lain terkait dengan dokter Panji di klinik Wasir Safute Praspeswari ini. Hasil analisa dokter bahwa saya memang sudah dipastikan wasir stadium 3. Terus untuk fistula ani ada 2 titik tadi, dan untuk fistula ani ini cukup parah sehingga menyebabkan pendarahan yang cukup parah. Kalau dibiarkan kemungkinan akan lebih fatal, efek ke yang lain. Ini mohon maaf saya sampaikan foto, ini hasil analisa kemarin, ini atas nama saya Wayono ya. Dan ini adalah wasir saya stadium 3. Ini untuk fisura ani, ada sobek ini yang mungkin berdarah, dan ini adalah untuk fistula ani saya. Dan ini adalah hasil setelah saya dioperasi, diambil pasirnya. Ini saya berobat di sini.
Ini sudah berjalan kurang lebih 1 bulan saya setelah operasi. Alhamdulillah membaik, makanya saya mau sharing ke teman-teman bagaimana perawatan setelah operasi. Itu karena penting sekali, karena ini sangat, selama perawatan kita tidak bisa ikut standar yang sudah diinformasikan oleh dokter atau perawat, kita akan tidak memperoleh hasil yang maksimal. Dan alhamdulillah kemarin terakhir di hari ke-20 saya kontrol ke dokter Panji. Dokter memastikan bahwa wasir, fistula ani dan fisura ani sudah sembuh, dan saya hanya menunggu waktu untuk benar-benar mengering hasil operasinya tersebut. Dan insya Allah dokter sampai memberikan jaminan tidak ada akan kambuh lagi. Mudah-mudahan seperti doa beliau, seperti informasi beliau, amin. Jadi sehat kembali, tidak ada wasir, fistula ani dan fisur ani. Ini saya sharing, ada beberapa hal yang menurut saya, pengalaman saya selama ini, sehingga saya bisa sekarang alhamdulillah membaik dan insya Allah sembuh. Itu adalah perawatan setelah, yang perlu diperhatikan adalah perawatan setelah operasi. Menurut saya, pengalaman saya, ada 4 poin penting yang harus kita perhatikan perawatan setelah operasi. Itu adalah ini. Jadi ini mohon maaf saya rangkum. Ada satu, adalah perawatan luka sendiri, luka operasi, pola makan, minum obat, dan kurangin pergerakan badan. Ini menurut saya adalah poin-poin penting yang harus diperhatikan setelah kita melakukan operasi. Saya mulai dari perawatan ya. Jadi kemarin setelah operasi harus dilakukan perawatan di bagian luka. Itu yang paling penting, karena di potensi untuk bakteri dan virus-virus lain di daerah situ cukup tinggi, karena itu daerah kotor, termasuk kotor. Jadi perlu terkait untuk perawatan luka sendiri sangat-sangatlah penting. Di pertama adalah untuk proses pembersihan di area luka. Ini kebetulan saya pakai alat ini saya dapat dari klinik, bawaan dari klinik. Ini kalau teman-teman mungkin nggak ada, bisa dicoba alat bantu lain yang mungkin sama, kurang lebih sama. Jadi ini adalah untuk air kita berendam di, mohon maaf, pantat, untuk berendam anus ini yang luka operasi. Jadi pertama ini kita kasih air panas, hangat, cenderung panas. Jadi di sini kita tuang air. Setelah itu kita kasih obat merah atau betadine. Nah, ini kita kasih tetes 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita berendam di tempat ini. Nah, kebetulan ini bisa kita taruh di, kalau teman-teman di rumah ada toilet jongkok, mungkin bisa langsung, toilet duduk mungkin bisa langsung ditaruh. Kalau nggak ada, kita pakai kursi plastik, itu kita taruh di atas, kita duduk di atasnya, kita cari posisi senyaman mungkin agar posisi luka bisa benar-benar pasti berendam di sini. Ini kita lakukan kurang lebih 10 menit. Tolong dipastikan 10 menit. Ini nanti hasilnya akan lebih maksimal. Setelah 10 menit kita selesai berendam, mohon maaf, ini contoh, mohon maaf, ini umpama anus kita, ini kita bersihkan. Nah, pakai kapas atau kasa seperti ini yang kita bisa dapat di klinik atau itu. Ini kita usap-usap, jangan terlalu banyak ditekan, hanya sekedar diusap-usap saja. Setelah kita usap-usap bersih, air hilang, kita kasih betadine. Nah, ini kita kasih betadine. Nah, lumayan agak sedikit banyak betadine, baru kita usap-usap di bagian anus, sekitar area lokasi operasi. Jangan terlalu keras, jangan ditekan, hanya seperti dioles-oles saja, seperti hanya terkena sedikit di bagian luarnya saja ya.
setelah itu baru kita kasih salep. Ini kebetulan salep antibiotik dikasih dari pihak klinik. Nah ini nanti kita ada seperti ini, kita ambil sedikit secukupnya, nanti kita oles di bagian luka ini, dioles seperti ini. Itu yang terkait pertama, terkait perawatan luka. Ini kita lakukan minimal sehari 2 kali, atau setelah kita BAB itu pastikan kita lakukan seperti itu tadi ya. Tapi minimal waktu kita mandi pagi dan waktu kita mandi sore. Selanjutnya adalah terkait kedua adalah pola makan. Ini yang saya lakukan selama saya kemarin. Ini pola makan yang saya akan jelaskan ini saya lakukan selama 2 minggu. Ini saya lakukan selama 2 minggu. Jadi pertama pagi saya hanya sarapan bubur ayam 1 porsi. Ini sampai saya di bubur ayam itu kacang-kacang itu saya tidak pakai. Untuk yang lain-lain tetap saya pakai. Dan pastinya saya tidak pakai sambal, itu yang udah pasti. Hanya bubur ayam, itu pagi, siangnya dan sore. Siang dan sore saya telur 1 butir, telur rebus 1 butir, kentang rebus 1 butir, pepaya 1/4. Ini saya konsumsi jam 12 siang, sama dengan ini juga yang konsumsi sore. Ini sekitar jam 5 atau jam 6 sebelum maghrib saya juga konsumsi sama, telur 1 butir, kentang rebus 1 butir, pepaya 1/4. Dan yang tambahan saja untuk makan ini, kita untuk mempercepat proses pengeringan, saya sering makan, hampir tiap hari saya makan ikan gabus. Itu yang saya konsumsi. Kalau enggak, ikan gabus saya rebus atau digoreng tanpa bumbu, hanya sekedar garam saja, jadi ada hanya sedikit rasa asin. Itu ikan gabus, informasinya itu akan mempercepat proses pengeringan ya. Terus yang paling utama adalah kita adalah minum air putih sehari minimal 2 liter. Itu membantu proses pencernaan kita. Ini saya sehari 2 liter. Ini saya kebetulan punya ini botol yang ukuran 2 liter. Ini saya isi penuh pagi. Ini selama 1 hari saya kontrol di sini. Saya udah minum 2 liter atau belum. Ini saya mungkin teman-teman botol boleh macam-macam, tapi ini sekedar pengalaman saya, hanya untuk ngontrol saya udah minum belum sehari ini. Jadi ini contohnya hari ini saya masih punya utang nih. Hari ini saya sudah habis ini gitu. Seperti itu ya. Ini terkait untuk pola makan. Selanjutnya adalah terkait untuk minum obatnya. Untuk minum obat ini ada pastinya kita dapat informasi obat dari dokter, itu yang kita bawa, pasti harus kita ikutin resep yang diinformasikan dokter. Cuma ini ada beberapa obat yang saya pakai. Ini yang kemarin saya pakai, ini ada Catalafam dan Mevinter, itu untuk obat nyeri dan antibiotik yang saya dapat dari dokter, resep dari dokter. Ini untuk pagi, sore juga sama, mengikuti. Saya tambahkan vitamin, dan malam sebelum tidur saya kasih obat pencahar. Ini saya lakukan sampai 20 hari obat-obat ini saya lakukan, termasuk juga pencahar. Ini hampir 20 hari full saya tiap malam minum obat pencahar. Nah ini kita obat nyeri ini sama antibiotik ini saya sering ngakalin, dikarenakan kita, mohon maaf, kebiasaan kita untuk buang air besar adalah di pagi hari, dan pas waktu buang air besar itulah kita dipastikan sakit luar biasa, nyeri luar biasa. Makanya saya akalin untuk yang resep pagi ini saya minum menjelang subuh. Sebelum subuh udah saya minum, saya kasih asupan makan dulu, roti K1, telur K1 saya masukin makan dulu, baru saya lanjutkan dengan minum obat ini sebelum subuh. Karena saya mohon maaf punya kebiasaan
buang air besar di jam-jam 6 atau jam 7. Estimasi saya berasumsi sendiri bahwa dengan minum obat 2 jam saya sebelum BAB akan membantu saya untuk mengurangi rasa nyeri pas waktu saya BAB. Ini yang sedikit saya beda. Kalau yang ini, yang lain-lainnya sore malam ini mungkin biasa bagi teman-teman, tapi yang pagi ini yang saya lakukan seperti itu untuk menghilangkan rasa nyeri. Terus yang terakhir adalah mengurangi pergerakan badan kita. Saya 2 minggu pertama saya tidak banyak bergerak, jadi hampir dipastikan setelah saya BAB ada sedikit rasa nyeri, saya pastikan saya berbaring tidur. Tidak tahu nanti tidur harus benar-benar tidur atau hanya sekedar berbaring, saya pasti lakukan 2 jam sampai benar-benar rasa nyeri itu hilang. Jadi rasa itu nyeri hilang atau emang saya buat senyaman mungkin saya untuk tetap langsung berbaring ya. Jadi itu jangan usahakan pergerakan badan dikurangin dan seperti itu, jadi biar tidak banyak bergerak dan berpotensi menyebabkan area operasi ada pergerakan atau pergeseran-gesekan yang menyebabkan sakit. Itu yang dapat saya sampaikan 4H, dan yang utama adalah berdoa. Udah pasti kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk penyakit kita, semoga diangkat dan diberikan kesembuhan. Demikian yang dapat saya informasikan. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe di channel YouTube saya di Dr. Andes Wayono Orlando dan like. Dan semoga saya doakan teman-teman yang sekarang dalam kondisi sakit fistula ani, wasir maupun fisura ani diangkat penyakitnya dan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian cukup dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.